Kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bu Lely Purnawati SIP MSI. Berikut penyajian videonya. Perkenalkan, nama saya Lely Cypernia dan teman saya Sari Kurnia. Baik, hari ini kami akan melakukan wawancara mengenai kekerasan seksual dan perundungan. Dimulai dari Mbak Sari dulu. Ya, terima kasih ya. Dengan Mbak siapa tadi? Viana. Mbak Viana tadi telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini ya. Langsung saja ya tentang kekerasan seksual. Kan sekarang ini banyak banget ya kasus kekerasan seksual itu di kampus yang menyebabkan banyak korban itu ya. Menurut Mbak sendiri tuh apa sih kekerasan seksual itu? Menurut saya, kekerasan seksual itu segala sesuatu atau aktivitas seksual yang dilandasi dengan unsur paksaan dan biasanya itu dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dan biasanya remaja-remaja. Kepada Sesama remaja gitu. Ya, betul. Kalau apa sih bedanya pelecehan seksual sama kekerasan seksual menurut Mbak Viana sendiri? Kalau yang pelecehan seksual secara lisan itu biasanya memanggil-manggil. Kalau di jalan biasanya ada yang cowok memanggil cewek itu biasanya juga dengan cara kontak fisik, biasanya menyentuh gitu juga iya. Jadi dengan media sosial itu juga bisa biasanya mengirimkan foto yang tidak senonoh dikirimkan kepada wanitanya atau biasanya sebaliknya juga bisa. Jadi bisa ya jelas virtual itu pelecehan. Itu banyak sekali terjadi sekarang. Terus kalau kekerasan itu apa tadi? Secara paksaan itu saja. Iya, kalau kekerasan seksual itu yang menurut saya tuh dengan cara paksaan, pemerkosaan lah contohnya. Tidak atas persetujuan korban itu juga ya. Mbak Viana, jika salah satu teman Mbak Viana itu adalah korban kekerasan seksual, itu apa ya yang tindakan yang harus dilakukan Mbak Viana? Kan begini, kalau nanti teman saya itu cerita sama saya akan melaporkan ke pihak berwajib. Tapi kan pihak berwajib tersebut belum tentu mempercayai omongan kita. Iya, betul sekali. Di kampus saya itu didirikan organisasi untuk tempat mahasiswa sharing-sharing, menceritakan keluhannya, keluhan, masalahnya. Iya, permasalahan pribadi itu. Nanti itu kayak bisa, kalau misalnya itu nanti akan terjadi kayak kekerasan seksual, itu nanti kita bisa selidiki dan mencari buktinya di situ. Jadi ada komunitasnya tuh ya di kampus itu, udah keren sekali. Lalu kan ada juga kan yang korban itu takut cerita karena takut dikucilkan atau takut ada yang tidak percaya. Itu apakah itu nanti dikucilkannya itu termasuk ke perundungan juga? Nah, jadi menurut Mbak itu perundungan itu apa sih? Iya. Kalau menurut saya perundungan itu merasa diri sendiri itu lebih tinggi daripada korban yang kita lakukan perundungan tersebut. Soalnya kalau kita melakukan perundungan itu kita itu merasa kayak tinggi dan sebenarnya itu juga dapat merusak mental yang dilakukan perundungan tersebut. Iya, merusak mental ya. Iya. Bahaya sekali berarti ya. Iya. Terus apakah Mbak itu pernah melakukan mungkin tindakan perundungan atau malah dilakukan perundungan gitu oleh temannya Mbak gitu? Kalau saya sendiri waktu masih kecil saya pernah melakukan tindakan perundungan tersebut kepada teman saya sekelas waktu SD dulu. Dan itu perasaan saya sangat bangga sekali melakukan tindakan tersebut. Tapi apakah sekarang masih melakukan perundungan juga itu di kampus? Iya. Alhamdulillahnya sekarang saya tidak melakukan tindakan tersebut, soalnya kan sekarang kita sudah dewasa mengerti kalau itu menyebabkan mental terganggu. Jadi kita lebih baik tidak seperti itu. Jadi sudah tahu bagaimana Tuhan ya. Lebih baik memang tidak usah dilakukan itu ya. Baik, kalau menurut Mbak itu dampak yang terjadi gitu ya, menurut pengalaman Mbak dulu, dampak yang terjadi sama orang yang pernah dilakukan perundungan itu apa? Dia itu terlihat kayak ketakutan setiap ketemu saya dan dia sering nggak masuk sekolah intinya waktu itu. Dan saya sebenarnya kalau sekarang itu kasihan kalau ketemu dia. Pernah ketemu ya sekarang? Iya, masih sering ketemu. Tapi dia masih takut sampai sekarang? Dia sekarang kayaknya masih sedikit menghindar, mungkin trauma. Ya, masih takut lah ya intinya ya. Nah, kalau menurut Mbak itu di zaman sekarang gitu ya,
itu apakah masih ada gitu tindakan perundungan yang dilakukan di kampus-kampus gitu? Untuk yang saya tahu kalau di kampus saya itu ada, tapi nggak tahu juga kalau di kampus-kampus lain itu tidak ada, saya juga nggak tahu. Soalnya kan di kampus saya itu tadi kan ada organisasi yang untuk apa namanya menampung cerita dari mahasiswanya. Oh, jadi dengan adanya komunitas tadi tuh udah jarang ya perundungan di kampus Mbak itu tadi? Iya, sangat jarang sekali kalau di kampus saya, tapi nggak tahu juga ya kalau di kampus lain. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan di kampus lain juga masih terjadi gitu ya. Iya, benar. Untuk apa itu sudah berjalan sempurna untuk komunitasnya itu sudah berjalan lancar untuk melindungi anak-anak semua. Ya mungkin cuma 75% lah, tapi ya setidaknya mengurangi perundungan yang sekarang ada di kampus-kampus tersebut. Jadi menurut Mbak itu cara terbaik gitu lah ya, caranya tuh dalam menghindari perundungan itu seperti apa gitu? Begini, bisa kita melakukan kayak kita kalau bertemu seseorang yang terlihat kayak sirik lah sama kita bisa agak menjauh dari dia. Mungkin kita terlihat biasa aja lah kalau merendah biasa aja. Nah, kalau menurut Mbak itu di zaman sekarang gitu ya, itu apakah masih ada gitu tindakan perundungan yang dilakukan di kampus-kampus gitu? Untuk yang saya tahu kalau di kampus saya itu ada, tapi nggak tahu juga kalau di kampus-kampus lain itu tidak ada, saya juga nggak tahu. Soalnya kan di kampus saya itu tadi kan ada organisasi yang untuk apa namanya menampung cerita dari mahasiswanya. Oh, jadi dengan adanya komunitas tadi tuh udah jarang ya perundungan di kampus Mbak itu tadi? Iya, sangat jarang sekali kalau di kampus saya, tapi nggak tahu juga ya kalau di kampus lain. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan di kampus lain juga masih terjadi gitu ya. Iya, benar. Kalau menurut Mbak Viana, itu cara menghindari agar kita tuh tidak mengalami perundungan gitu, itu seperti apa caranya? Kita kalau misalnya ketemu sama orang yang terlihat iri sama kita lebih baik kayak merendah lah kalau ketemu ya. Nanti kalau kita misalnya yang orang tersebut melakukan perlawanan sama kita ya kita bisa melawan sebaliknya kalau dia gitu maksudnya. Terus bisa dilaporkan juga ya, gitu, nanti bisa melaporkan ke pihak yang berwajib dan juga kita bisa melaporkan ke komunitas yang ada di kampus tersebut. Menjauhi ya ini ya. Kalau dari kekerasan seksual sendiri tuh gimana sih, kan dia agak sulit ya menghindari kekerasan seksual itu? Ya memang lebih sulit kalau kekerasan seksual daripada perundungan. Soalnya kalau kekerasan seksual itu kita cuma bisa menjaga diri kita sendiri. Kita nggak tahu kalau kekerasan itu kan bisa dilakukan di mana-mana. Contohnya di rumah pun bisa, di kampus dan di tempat-tempat lain itu masih bisa. Ya, banyak sekali. Nah, untuk sekarang kekerasan seksual itu laki-laki ya terutama nggak memandang lah maupun wanita itu berpakaian tertutup dan terbuka, tetap sekali ada rasa nafsu, ya kan? Jadi Mbak Viana tuh kalau dari kekerasan seksual itu bagaimana sih cara menghindarinya itu? Apakah Mbak Viana tuh ada tips-tips untuk kita semua sebagai perempuan? Ya, saya punya 6 tips yang untuk melakukan pencegahan pelecehan seksual. Yang pertama itu menghindari tempat yang sepi. Yang kedua waspada terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga itu kita selalu membawa senjata. Ya bukan senjata api atau senjata tajam lah, intinya senjata yang untuk menakut-nakuti orang yang akan melakukan. Ya. Terus selanjutnya nomor darurat itu selalu ada. Menarik perhatian orang. Kalau ada orang yang sekiranya mencurigakan, itu bisa kita teriak atau minta tolong ya. Terus jangan ragu juga untuk melakukan memfoto orang yang terlihat mencurigakan dan jangan lupa untuk merekamnya juga. Jadi apakah ada pesan-pesan untuk semua orang yang butuh untuk menjaga diri ataupun untuk menjaga diri itu sendiri dari kekerasan seksual ataupun dari perundungan tadi yang tadi bicara Mbak Teresa tadi? Untuk
pesan dari saya terhadap semua wanita-wanita, tolong lebih berhati-hati untuk menjaga diri, jangan mudah terkena rayuan laki-laki untuk mau bejat itu ya, bilang itu ya. untuk mau diajak melakukan seks maupun kekerasan seksual yang lainnya. Pintar-pintar jaga diri gitu Iya. ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Viana karena sudah rela gitu ya meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara yang saya dan Mbak Sherly lakukan. Sangat singkat ini ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat melindungi diri dan juga diri untuk kita semua, dan juga Mbak Viana sendiri selamat beraktivitas kembali, dan semoga sukses, lancar kuliahnya, dan Sehat-sehat terus pokoknya ya. Ya, terima kasih. sekian dari kami. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Elisa Evornia. Hari ini kakak akan mewawancarai adik tentang narkoba. Sebelumnya, nama adik siapa? Nisa. Nisa. Baik, langsung saja ya, Dek ya. Menurut adik, narkoba itu apa sih? Narkoba itu adalah obat terlarang yang tidak boleh kita konsumsi karena berbahaya bagi tubuh dan dapat memberikan kecanduan. Baik, kalau untuk jenis-jenisnya yang adik ketahui itu jenis narkoba itu apa aja? Narkoba itu jenisnya ada sabu, ganja, dan narkoba. Terus pertanyaan selanjutnya, apabila ada teman adik yang mengonsumsi narkoba itu tindakan adik seperti apa? Menurutnya untuk rehabilitasi agar kecanduannya itu berkurang dan tidak ikut mengkonsumsi narkoba. Pertanyaan selanjutnya, apa tindakan atau sikap adik apabila ada teman adik yang menawari adik untuk mengonsumsi narkoba? Menolak ajakannya dan tidak bergaul dengan pengguna narkoba, juga melaporkan penyalahgunaan narkoba. Apa pesan yang ingin adik sampaikan untuk para generasi muda? Lihat ke kamera. Untuk para generasi muda yang menonton hidupnya, jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena dapat merugikan diri sendiri dan dapat merusak otak dan mental kalian. Adik ikutin saya ya, generasi muda tanpa narkoba. Ayo sama-sama. Generasi muda tanpa narkoba. Untuk adik Mesha, terima kasih karena sudah mengikuti wawancara kakak yang singkat. Selamat beraktivitas kembali dan semoga sukses. Ya, sama-sama, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Widya Kartika Sari. Dengan Mbak, bisa dipanggil? Biasa dipanggil Sari. Sari. Ya, di sini saya akan melakukan wawancara tentang sedikit saja tentang nasionalisme ya. Iya. Langsung saja, menurut Mbak Sari, pengertian nasionalisme itu apa sih? Baik, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air terhadap suatu negara, yaitu khususnya negara Indonesia, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Terus bagaimana sih cara menumbuhkan rasa atau jiwa nasionalisme kita sebagai generasi muda? Cara menumbuhkan rasa cinta nasionalisme kepada generasi muda salah satunya dengan memperkenalkan kepada generasi muda dengan adanya keberagaman budaya di Indonesia serta sejarah yang ada di Indonesia, dan juga memakai produk dalam negeri. Kalau menurut Mbak itu produk yang di dalam negeri itu yang bagus, yang sering digunakan Mbak itu apa aja? Menurut saya yang sering saya gunakan di dalam negeri seperti pakaian, kebutuhan sehari-hari, kita harus memakai produk dalam negeri. Karena agar pendapatan negara Indonesia ini maju, bukan karena dari negara lain, harus dari negara Indonesia kita sendiri. Jadi sering ya memakai produk dalam negeri itu? Ya, sering. Mbak Sari ini suka memakai batik juga? Iya, saya suka memakai batik ketika di saat kondangan, acara-acara pernikahan, dan juga di sekolah itu ada seragam batik. Setiap 1 bulan sekali itu memakai seragam batik khas Indonesia. Lalu apa sih yang menyebabkan lunturnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini tuh? Baik, menurut saya suatu hal yang dapat melunturkan rasa nasionalisme generasi muda itu yaitu dengan adanya perkembangan komunikasi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini, khususnya di pandemi ini, karena banyak
anak-anak atau generasi muda yang memakai gadget dan menyalahgunakan dari fungsi komunikasi informasi tersebut. Menurut Mbak itu K-pop itu apa sudah menjajah Indonesia saat ini? Baik, menurut saya itu K-pop itu sebenarnya itu kita harus saling menghargai dari keberagaman dari negara lain. Namun sifat-sifat manusia atau generasi muda sekarang itu seperti memuliakan dari itu K-pop itu, sehingga dapat pelan-pelan perlahan-lahan K-pop itu dapat merusak dari generasi muda saat ini. Mbak saya sendiri apa juga melakukan K-pop Baik, saya tidak suka, tipikal orang yang tidak suka dari negara lain. Saya mencintai tanah air saya sendiri. Sangat agresif. Lalu yang terakhir ya, seberapa pentingkah menurut Anda nasionalisme yang harus diterapkan di kalangan generasi muda ini? Baik, rasa nasionalisme itu sangat penting sekali bagi generasi muda di Indonesia, karena kitalah generasi muda penerus bangsa Indonesia yang akan menjaga kedaulatan negara Indonesia ini. Terima kasih. Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai generasi muda untuk tetap mempunyai rasa nasionalisme di dalam kita untuk para penonton semua? Ya, kita sebagai generasi muda harus menjaga dan semangat untuk sebagai penerus Indonesia, karena kita yang akan menjaga dengan keberhasilan suatu negara dan menjadi tetap bersatu Indonesia. Kita harus semangat belajar dan mencapai cita-cita kita. Terima kasih. Jadi untuk Mbak Sari, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara singkat ini. Semoga aktivitas kembali dan semoga sukses. Terima kasih. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Fiana. Di sini kakak akan melakukan wawancara sedikit ya kepada adik. Sebelumnya adik namanya siapa? Ines Marisa Tridianti. Biasanya dipanggil siapa ya? Ines. Ya, adik Ines, kakak akan tanya, apa sih sikap nasionalisme menurut adik? Cinta tanah air. Oh iya, coba adik sebutkan sikap cinta tanah air itu seperti apa? Mengikuti upacara bendera, menghafalkan Pancasila, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Di sekolah adik itu apa ada kegiatan-kegiatan yang untuk melestarikan budaya Indonesia? Ada lomba tari, lomba melukis, lomba baris berbaris. Adik cita-citanya mau jadi apa ya, Dek? Kalau boleh tahu. Jadi polwan. Oh, adik mau membela bangsa Indonesia ya? Terus pesan-pesan, apakah adik punya pesan-pesan untuk teman-teman? Ada pesan untuk teman-teman yang harus rajin belajar dan melestarikan budaya Indonesia. Oh iya, terima kasih adik Ines atas waktunya.